Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Ada dua muatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.2. Menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2. Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar IPA 3.6. Memahami cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6. Menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Tahukah kalian, kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkah olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbaharui? Ayo kita belajar bagaimana cara menghemat energi listrik. Nah, sekarang cermati gambar berikut dengan teliti ya. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar tadi. 1. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nomor 2. Tuliskan ruangan mana yang boros listrik. Nomor 3. Menurutmu apa dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nomor 4. Mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Dan nomor 5, berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita cocokkan jawabannya. Nomor 1, peran energi listrik di era globalisasi saat ini. Listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya peralatan listrik. Kemudian nomor 2, ruangan yang boros listrik pada gambar tadi adalah semua ruangan. Karena pada siang hari lampu listrik masih menyala. Selanjutnya nomor 3. Dampak sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah yaitu menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah, serta bagi sekolah swasta itu akan menambah biaya SPP bulanan siswa. Nomor 4. Kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik karena sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, biaya rekening listrik juga akan banyak dan penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Selanjutnya nomor 5, sikap hidup hemat listrik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menghidupkan keran air seperlunya, dan mematikan kipas angin jika tidak dipakai. Baik anak-anakku, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Yuk kita simak dengan teliti teks eksplanasi yang akan dibacakan oleh Bu Guru. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan hingga berakibat kekeringan di mana-mana.
Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Kemudian, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, lampu, kipas angin, TV, dan lain-lain, sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Selanjutnya, tuliskan informasi penting tersebut dalam setiap paragraf pada diagram berikut ya. Anak-anakku, ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Sekarang, tugas kalian buatlah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian. Yang pertama, terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Ketiga, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Keempat, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kelima, poster jelas, menarik, tulisan rapi, dan bersih. Nah, sekarang kreasikan poster kamu dengan menarik. Baik anak-anakku, berikut adalah salah satu contoh poster ajakan hemat energi. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.